I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Alayubi. Saya dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang bab 5 dan bab 6. Baiklah, di sini saya akan membahas bab 5 tentang format penulisan artikel. Format penulisan artikel terdapat 9 poin, terbagi menjadi 9 poin, yaitu dari poin A sampai poin I. Baiklah, di sini saya akan membahas 2 poin, yakni tentang poin A dan poin B tentang kertas dan ukuran margin. Poin A, kertas yang digunakan untuk penulisan teks jurnal ilmiah menggunakan kertas HVS berwarna putih 70 atau 80 gram dengan ukuran kertas A4. Ditulis dengan tinta hitam bolak-balik. Ukuran A4 digunakan dari awal penulisan proposal hingga naskah artikel ilmiah tersebut mendapatkan tanda tangan pembimbing pengasah akhir. Kemudian, lampirkan juga artikel ilmiah yang sudah disesuaikan dengan aturan selingkung jurnal target untuk melakukan proses submit sesuai aturan yang ditetapkan dalam panduan selingkung dan selingkung di lembaga jurnal yang dituju. Yang selanjutnya, poin B, ukuran margin. Untuk penulisan judul artikel ditulis dengan huruf kapital ukuran 12 Times New Roman, ditulis tebal. Jika terdapat anak judul, dapat diletakkan di bagian bawah judul utama dengan ditulis dalam kurung, ditulis dengan format miring, ditulis Latin dengan diawali huruf besar. Yang kedua, untuk artikel ilmiah selama bimbingan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, ataupun Arab, ukuran margin kiri, margin atas, dan bawah kanan masing-masing berukuran 2,54 cm setelah melalui proses layout menyesuaikan dengan sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang ketiga, untuk artikel yang diajukan saat munaqashah adalah artikel yang telah disetujui oleh pembimbing sesuai aturan penulisan artikel dan dilampirkan bukti Turnitin. Naskah sesuai template jurnal yang tuju. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mungkin penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jenis dan ukuran huruf. Batang tubuh teks utama, subjudul bab diketik menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dan subbab ditulis menggunakan huruf Latin. Awal kalimat huruf besar untuk bahasa Indonesia dan Inggris. Sedangkan dalam bahasa Arab sama seperti sebelumnya, bedanya di ukuran font Yani 16. Judul cover dalam bahasa Indonesia dan Inggris menggunakan font Times New Roman 16, sedangkan bahasa Arab 18. Spasi. Jumlah baris 1,5 spasi. Untuk jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris, 1 spasi untuk bahasa Arab. Jarak baris untuk kutipan langsung lebih dari 5 baris 1 spasi. Alinea baru, indensi 5 ketukan. Nama bab ditulis dengan jarak 1,15 spasi. Bab dan subbab diberi jarak 2 kali ketukan. Sub diberi jarak 1 kali ketukan enter dari baris terakhir. Kemudian menyesuaikan dengan panduan jurnal yang dituju penulis. Selanjutnya, urutan penyajian. Dalam urutan penyajian, subbab ditulis dari margin kiri awal kata huruf kapital kecuali kata penghubung. Jurnal ditulis sesuai urutan judul.
nama penulis, nama fakultas, nama universitas, dan email yang aktif. Abstrak maksimal 200 kata, diketik 1 spasi, miring, keyword maksimal 3 kata. Isinya pokok masalah, tujuan, kajian pengembang, metodologi, hasil, manfaat. Pendahuluan huruf kapital. Pembahasan diketik huruf kapital dengan angka. Penutup diketik huruf besar, tebal, berisikan kesimpulan, novelty, dan rekomendasi dari penelitian dan daftar rujukan. Penomoran halaman di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama halaman bagian depan dalam artikel ilmiah yang terdiri dari cover dalam, lembar pengesahan, surat pernyataan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pada halaman artikel ilmiah dari pendahuluan sampai akhir ditulis di atas kanan lembar kertas A4. Selanjutnya yaitu ada tabel atau diagram yang mana diletakkan di atas jika tabel, sedangkan judul grafik, bagan, dan gambar diletakkan di bawah. Selanjutnya ada foto atau potret. Foto atau potret ini dalam artikel dia diletakkan jika diperlukan. Yang terakhir yaitu ada sampul atau cover. Judul sampul atau cover ditulis dengan huruf kapital dengan font Times New Roman, sedangkan dengan Arab menggunakan tradisional Arabic. Untuk ukurannya tradisional Arabic menggunakan font 16. Materi yang selanjutnya yaitu adalah tentang penggunaan bahasa. Hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan menulis sebuah karya ilmiah, salah satunya yaitu adalah penggunaan bahasa. Nah, di sini terdapat 7 hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan menulis sebuah karya ilmiah. Nah, yang pertama yaitu ada artikel ditulis menggunakan bahasa ilmiah. Untuk apa? Untuk agar kita itu mengetahui tentang kesetaraan atau keakuratan dan kejelasan tentang penulisan kita. Nah, yang kedua yaitu adalah penulisan artikel dalam bahasa harus sesuai dengan EYD, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah mahasiswa program sastra dan bahasa Arab serta PBA Pendidikan Bahasa Arab, mereka harus menulis karya ilmiah mereka menggunakan bahasa Arab. Sedangkan program pendidikan bahasa Inggris atau PBI itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang keempat, artikel bahasa Arab harus memenuhi qawaidnya. Qawaid yang benar, pemilihan kosakata yang tepat, serta gaya bahasa ilmiah atau uslub ilmi yang jelas dan lugas. Nah, yang kelima, artikel dalam bahasa Inggris harus mengikuti kaidah bahasa Inggris yang berlaku untuk memastikan keakuratan dan kejelasan. Jadi, kalau dia menggunakan artikel bahasa Inggris harus sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Yang keenam yaitu adalah mahasiswa program lain diperbolehkan untuk menulis artikel dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Namun mereka harus memperhatikan kaidah yang benar, kosakata yang tepat, atau hal-hal yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu adalah penggunaan kata dan istilah itu harus sesuai dengan kamus yang bidang ilmu yang relevan dan otoritatif untuk memastikan pemahaman yang tepat dan konsisten. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita akan menulis sebuah karya ilmiah, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu adalah penggunaan bahasa. Nah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, di sini terdapat 7 hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, karya ilmiah itu harus ditulis dengan bahasa ilmiah. Nah, yang kedua yaitu harus sesuai dengan EYD atau pedoman bahasa yang sudah disempurnakan. Nah, yang ketiga, mahasiswa program PBA, BSA, ataupun bahasa Inggris itu menulis karya sesuai dengan bahasa yang mereka ambil, atau PBA dengan bahasa Arab, bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Nah, yang keempat, artikel itu harus sesuai dengan qawaidnya, kosakata yang tepat, ataupun gaya bahasa ilmiahnya yang jelas dan lugas. Yang kelima yaitu ketika kita menulis artikel dalam bahasa Inggris, otomatis
kita pun harus mengikuti kaidah yang ada dalam bahasa Inggris yang berlaku untuk memastikan keakuratan dan kejelasannya. Nah, yang keenam, program studi lain diperbolehkan untuk menulis artikel dalam bentuk bahasa Arab maupun bahasa Inggris, tetapi harus tetap memperhatikan kaidah, kosakata, serta gaya bahasa ilmiahnya. Yang ketujuh yaitu adalah kata dan istilah dalam artikel itu harus mempunyai referensi ataupun kamus yang istilah bidang ilmu yang relevan. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan. Nah, jadi dengan memperhatikan pedoman tersebut, diharapkan penulis artikel ilmiah dapat menjadi sarana efektif dan menyampaikan informasi dan konsep ilmiah dengan lebih baik. Materi selanjutnya, penulisan tanda baca. Pertama, kaedah penting yang perlu diperhatikan itu ada titik, koma, titik koma, titik dua, tanda seru, tanda tanya, tanda persen, itu diketik rapat dengan kata sebelumnya. Yang kedua itu ada tanda petik dua, tanda kurung, diketik dengan kata atau frasa yang diapit. Yang ketiga itu ada tanda hubung strip, tanda pisah strip-strip, dan garis miring, itu diketik rapat dengan kata yang mendahului dan mengikutinya. Yang keempat, tanda sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tambah, kali, kurang, bagi, plus, minus, itu diketik dengan spasi, satu ketukan sebelum dan sesudah kata. Terus itu penggunaan tanda baca dalam bahasa Arab atau alamat at-takrim dapat mengacu pada literatur berikut. Jadi contohnya itu kayak daftar pustaka. Nih, di sini ada Qasim Riyad Zaki, Takniatu Takbiril Arabi, Bayrut titik 2, Darul Ma'rifah Sanata Alfaini titik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengutipan. Jadi teknik pengutipan itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada kutipan langsung, yang kedua ada pengutipan kategori secara tidak langsung. Tiap kutipan itu diakhiri dengan penyebutan sumber kutipan dengan menggunakan catatan tengah, yakni Middle Note EPA Style 6 Edition. Pengutipan dicantumkan sebelum tanda titik akhir kalimat kutipan. Yang pertama itu saya akan membahas tentang kutipan langsung. Apa itu kutipan langsung? Jadi kutipan langsung itu adalah sama persis dengan sumber asli yang kita kutip, baik itu dari segi struktur kalimat maupun tanda baca yang kita gunakan. Dan kutipan langsung itu diatur sebagai berikut. Pertama, ada kutipan langsung itu tidak melebihi satu halaman penuh. Yang kedua, kutipan langsung itu tidak lebih dari 5 baris. Jadi, diketik biasa, menyatu dalam teks diawali dan diakhiri oleh tanda petik. Yang ketiga, kutipan langsung itu lebih dari 5 baris. Dia diketik dengan menjorok pada text stop position 1,27 cm dan tidak dibutuhkan tanda petik, serta ditulis dengan jarak 1 spasi. Yang keempat, penulisan ayat Al-Quran dan teks Al-Hadis sesuai dengan aslinya. Jadi dia memperhatikan tanda-tanda baca yang tertera, disertai menggunakan mushaf uswani serta menyebutkan nama surah dan nomor ayatnya. Sedangkan kutipan langsung terjemah dan hadis itu diketiknya miring, diapit dengan 2 tanda petik, menjorok masuk pada tab stop position 1,27 cm, berspasi 1 dan tidak menyebut kata artinya. Contohnya tuh ada di dalam surat Arab ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Yang artinya itu adalah sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaumnya sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lalu yang kedua ada kutipan secara tidak langsung. Apa itu kutipan secara tidak langsung? Jadi kutipan tidak langsung itu adalah pengambilan ide atau pokok pikiran dari teori pendapat yang dikutip. Kutipan ini dapat berbentuk ringkasan atau kesimpulan yang penulisannya itu tidak menggunakan tanda petik. Kutipan tidak langsung merupakan hasil sintesis yang ditulis dengan menggunakan bahasa penulisannya sendiri. Baiklah, sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sebuah materi panduan dalam pembuatan artikel bab yang ke-6 pada bagian daftar rujukan ataupun referensi. Daftar rujukan adalah daftar sejumlah rujukan ataupun referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Daftar rujukan pada hakikatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap sumber ataupun referensi yang menjadi acuan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Daftar rujukan ditulis mengikuti aturan catatan tengah ataupun middle note. Ada 10 hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan daftar rujukan ataupun referensi. Pertama, daftar rujukan hanya mencantumkan seluruh sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan. 2. Daftar rujukan ditulis pada bagian akhir tulisan setelah kesimpulan dan syarat ataupun rekomendasi. 3. Daftar rujukan ditulis pada halaman tersendiri yang terpisah dan dimulai dengan menyebutkan kata daftar rujukan ataupun referensinya, ataupun dalam bahasa Arabnya adalah masodir atau marojid di bagian tengah. 4. Daftar rujukan ditulis dengan jarak baris 1 spasi untuk satu judul rujukan. Adapun antara satu judul dengan judul berikutnya itu dipisahkan dengan 1 spasi ataupun menggunakan jarak spasi after ukuran 6 piti. 5. Daftar rujukan ditulis dari pinggir margin yang digunakan. Jika daftar rujukan terdiri dari 2 baris ataupun lebih, maka baris kedua daftar rujukan ditulis menjorok ke dalam dengan ukuran tab stop quotient 1.27. 6. Penulisan daftar rujukan tidak menggunakan nomor urut. 7. Daftar rujukan ditulis dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, tulis nama pengarangnya, kemudian koma, setelah itu judul buku ataupun karyanya, kemudian koma, lalu tulis jilid ataupun juz, kemudian setelah itu koma, setelah itu nama tempat penerbit, kemudian titik 2, kemudian spasi, lalu tulis nama penerbitnya, setelah itu koma, kemudian tahun penerbit, lalu diakhiri dengan titik. 8. Nama pengarang ditulis tanpa menyebutkan gelar, baik di akademik maupun gelar kehormatan, seperti DR, MA, DRS, SAG, atau Kiai Haji dan sebagainya. 9. Nama pengarang yang terdiri dari 2 ataupun 3 orang dicantumkan secara lengkap. Jika pengarangnya lebih dari 3 orang, maka harus disebutkan nama pengarang yang pertama, lalu kemudian beri tanda koma di tulisannya dengan singkatan bisa dengan IT.AL dengan huruf kecil ataupun DKK dengan huruf kecil, atau dalam bahasa Arabnya bisa menggunakan huruf waw, alif, dan kha. Yang ke-10 ataupun yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan referensi ataupun daftar rujukan adalah nama pengarang yang terdiri dari 2 suku kata ataupun lebih, maka ditulis dengan mendahulukan nama keluarga ataupun nama belakang, diikuti dengan tanda koma, kemudian spasi, lalu nama depan. Nah, ketentuan ini hanya berlaku untuk pengarang yang terdiri dari 1 orang saja, ataupun pengarang pertamanya saja. Adapun karya yang ditulis oleh 2 orang ataupun lebih, maka nama pengarang kedua ataupun ketiga tetap ditulis sebagaimana biasa. Tapi dengan catatan, nama belakang ataupun family name tidak boleh disingkat. Namun nama depan atau first name itu disingkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen referensi. Disarankan untuk menggunakan manajer referensi, misalnya Mendeley, Zotero, Redford, EndNote, dan lain-lain, dalam penulisan teks dan kutipan. Format penulisan referensi menggunakan APA edisi 6, American Psychological Association. Setiap sumber yang digunakan dalam teks harus dicantumkan dalam referensi, dan semua referensi termasuk dalam tubuh teks. Harus berisi literatur, referensi, dan sumber primer, misalnya jurnal ilmiah, dan setidaknya 80% dari mereka diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Setiap artikel harus memiliki setidaknya 50 referensi.